Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 TKJ, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi KD 4.2, yaitu merakit komputer. Oke, sebelum masuk ke materi cara merakit komputer, yang perlu kalian pahami, apa sih komputer? Komputer merupakan teknologi yang terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga pengguna atau brainware. Untuk materi ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras atau hardware. Apa saja sih hardware yang ada di komputer? Oke, perangkat keras yang ada di komputer atau hardware, yang pertama ada motherboard atau mainboard. Mainboard adalah papan rangkaian utama dalam komputer. Kalau dilihat dari gambar, ini adalah bentuk mainboard, berisi beberapa komponen. Ada PCI, ada PCIe, ada soket prosesor. Jadi di dalam mainboard ini adalah komponen-komponen yang akan digunakan untuk hardware yang dipasang di dalam mainboard. Nanti hardwarenya itu ada prosesor, ada RAM, ada VGA card. Di dalam mainboard juga terdapat input output port. Apa saja sih input output port yang ada di mainboard? Yang pertama ada PS2 mouse, fungsinya untuk portnya mouse. Kemudian ada PS2 keyboard, kemudian ada serial port. Serial port ini biasa digunakan untuk scanner barcode yang masih menggunakan port serial. Kemudian ini ada HDMI port untuk display ke LCD proyektor. Jadi bisa menggunakan HDMI atau juga layar monitor yang menggunakan port HDMI. Kemudian ada VGA port, sama fungsinya untuk menampilkan ke layar monitor. Kemudian di I/O port ini ada USB. USB ini fungsinya banyak ya. Jadi keyboard itu teknologinya sekarang sudah ada yang USB, kemudian bisa juga untuk flash disk, bisa juga untuk webcam yang menggunakan port USB. Di sini biasanya standarnya untuk mainboard tersedia USB sebanyak 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian di I/O port juga ada LAN card. Ini LAN fungsinya untuk jika ada kebutuhan mengenai jaringan. Ini adalah port LAN. Kemudian untuk output speaker, di sini sudah disiapkan output line out jack, kemudian ada mikrofonnya juga. Nah, ini fungsi dari mainboard ya. Jadi selain untuk berisi beberapa komponen, di sini juga mainboard ada input output portnya. Selanjutnya perangkat yang dibutuhkan untuk merakit komputer selain mainboard ada prosesor atau CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan bagian perangkat keras terpenting dari semua komponen yang ada pada sebuah komputer, karena CPU adalah otak dari komputer. Jadi prosesor itu disebut otak komputer. Di dalam prosesor terdiri dari 2 komponen dasar, yaitu ada CU, Control Unit, fungsinya untuk pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan. Yang kedua, komponennya ada ALU, Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi mengolah data berjenis angka dan logika. Untuk prosesor ini di pasaran biasanya ada 2 jenis atau ada 2 brand. Yang pertama ada Intel, yang kedua ada AMD. Nah, untuk merakit komputer, jika kita menggunakan prosesor Intel, kita juga harus menggunakan mainboard untuk Intel. Tidak bisa prosesornya Intel kita menggunakan mainboardnya AMD, tidak akan masuk soket port prosesornya. Jadi kalau mau merakit Intel, mainboardnya harus cari mainboard untuk Intel. Jika kita mau merakit menggunakan prosesor AMD,
yang kita cari mainboardnya mainboard untuk AMD. Oke, lanjut ke perangkat untuk merakit. Selain tadi ada mainboard, ada prosesor yang dibutuhkan. Selain itu ada RAM. Nah, ini bentuknya RAM, digunakan untuk menyimpan data atau sering disebut dengan memori data saat program aplikasi bekerja. Jadi fungsi RAM ini berbeda dengan hard disk. Jadi nanti ada hardware komponen untuk merakit, itu salah satunya hard disk. Nah, bedanya kalau RAM ini gunanya untuk menyimpan data ketika aplikasi dibuka. Jadi misal di komputer buka aplikasi Microsoft Word, nah itu untuk aplikasi prosesnya menggunakan RAM-nya. Jadi semakin besar RAM-nya, semakin cepat aplikasi dibuka. Tipe RAM digunakan dalam komputer ini ada yang namanya SRAM atau static RAM. Kemudian ada DRAM, dynamic RAM, ada NVRAM, non volatile RAM. Dan yang terakhir ada DDR-RAM, double data rate RAM. Ini yang di pasaran yang beredar saat ini adalah DDR-RAM. Saat ini sudah versinya DDR4. Jadi sebelumnya ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Kapasitasnya saat ini paling tinggi satu keping RAM ini sudah beredar di pasaran, satu keping ada yang 16 GB. Untuk kapasitasnya sebelumnya ada yang 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan yang terakhir 16 GB. Oke, selanjutnya perangkat yang dibutuhkan untuk merakit. Selain RAM ada namanya storage device, alat penyimpanan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Selain RAM untuk menyimpan data sementara, hard disk adalah media penyimpanan yang memiliki piringan keras yang terbuat dari logam di dalamnya, sehingga disebut dengan cakram keras. Ini bentuknya seperti ini. Jadi aplikasi yang diinstal atau software yang diinstal masuk ke dalam hard disk. Nah, besarnya hard disk tergantung kebutuhan. Saat ini untuk hard disk paling besar sudah ada di kapasitas 2 TB atau 2000 GB. Oke, selain hard disk ada optical disk atau disebut dengan CD-ROM atau DVD-ROM. Ini bentuknya yang di slide merupakan media penyimpanan berbentuk cakram. Jadi kalau mau menggunakan DVD bisa menggunakan DVD-ROM. Dan yang ini terakhir di storage device ada namanya floppy disk, berfungsi sebagai alat baca disket. Cuma sudah jarang digunakan floppy disk. Jadi biasanya kalau merakit komputer itu floppy disk tidak diikutsertakan karena kebutuhannya sudah tergantikan. Yang tadinya menggunakan disket sekarang sudah menggunakan flash disk atau hard disk eksternal. Oke, lanjut ke perangkatnya yang lain. Untuk merakit ada display adapter atau VGA card, disebut juga video graphic adapter card, berfungsi sebagai output komputer ke monitor. Nah, ini dibutuhkan atau ditambahkan ketika kebutuhan untuk gamers. Biasanya di mainboard sekarang sudah include VGA card-nya, itu VGA onboard sebutannya. Jadi kalau hanya penggunaannya untuk operasional seperti Word, Excel, PowerPoint, kemudian internet, cukup menggunakan VGA card onboard, tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau kebutuhan gamers, misal kalian seneng main bola PS 2017 atau 2019 atau main GTA, nah itu dibutuhkan VGA card terpisah. Nah, tergantung kebutuhannya. Jadi kalau mau instalasi game, dilihat spesifikasinya dulu. Untuk gamers misal game PS 2019 dibutuhkan VGA minimal 2 GB. Jadi kalian harus memenuhi kebutuhannya minimal 2 GB, atau kalian pasang VGA card yang 4 GB itu lebih baik. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau nggak ada kebutuhan untuk gamers, ya udah cukup menggunakan VGA card sudah cukup. Kemudian perangkat hardwarenya yang lain ada PSU dan casing. PSU adalah
berfungsi sebagai pemberi daya listrik. Jadi semua komponen mainboard, prosesor, hard disk, VGA, RAM itu membutuhkan daya listrik. Nah, daya listrik ini disebut dengan power supply. Dan yang terakhir, untuk wadahnya, tempatnya diberikan casing sebagai tempat komponen utama PC atau personal komputer. Nah, ini bentuknya macam-macam casing ya. Ada yang standar ATX, ada yang casing gaming, itu harganya pun variasi. Oke, mudah-mudahan untuk materi ini, kebutuhan untuk merakit komputer kalian paham. Setelah kalian pahami mengenai kebutuhan perangkat untuk merakit komputer, selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara merakit komputer menggunakan aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Oke, ini adalah aplikasi IT Essential Virtual Desktop menggunakan IE atau Internet Explorer. Saya double klik, saya allow block content. Oke, masuk ke dashboard aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Ini saya skip aja. Oke, ini adalah hardware yang sudah disiapkan oleh IT Essential Virtual Desktop. Oke, kita langsung tes saja. Kita langsung merakit komputernya, dites. Oke, yang pertama power supply kita masukkan, diatur posisinya. Kalau sudah pas, oke, masuk. Yang kedua bautnya. Oke, otomatis setelah power supply dan baut terpasang, lanjut ke mainboard. Nah, ini yang komponen mainboard yang dibutuhkan. Ini ada soket prosesor. Berarti di soket prosesor ini kita isi prosesornya. Nah, ini adalah prosesor. Kita masukkan prosesornya. Oke, posisinya. Kalau sudah, tutup. Oke, selesai. Jangan lupa dikasih pasta. Apa sih fungsi pasta? Pasta itu fungsinya untuk penghantar panas. Jadi sebelum dikasih kipas prosesor, di bawah kipas prosesor ini harus diberikan pasta agar panasnya bisa dihantarkan ke kipas prosesor. Ini kipas prosesor. Oke, kita pasang bautnya. Nah, ini jangan salah posisi kabelnya. Oke, selesai. Prosesor, kipas prosesor, dan pasta. Ini adalah power listrik untuk kipas prosesor sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang RAM-nya. Kita atur posisinya. Sama seperti nanti merakit secara fisik, kalau terbalik dia tidak akan bisa masuk. Nah, ini terbalik tidak masuk. Oke, RAM 1 sudah, masukkan lagi RAM 2. Oh, ini dulu pinnya di. Oke, baru RAM kedua. Jangan lupa soketnya. Oke, setelah selesai, prosesor, kipas, pasta, listrik, kipas prosesor, RAM terpasang, install motherboard. Oke, dia install. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam casingnya. Atur lagi posisi yang pas. Oke, masuk. Nah, ini baut mainboard otomatis. Oke, selanjutnya kita tambahkan nih ya, ini adalah
LAN PCI. Pasang baut. Kemudian ada wireless card ke PCI. Kasih baut. Ada video card, ini VGA card atau VGA card. Oke, kasih baut. Oke, selesai. Lanjut ke hard disk. Hard disk kita masukkan, posisi diatur. Jangan lupa kasih baut hard disknya. Oke, hard disk sudah terpasang. Sekarang kita pasang optical drive ini, atau disebut dengan DVD room. DVD room, dikasih baut. Floppy disk untuk membaca disket. Oke, kemudian ada kabel data. Ini kabel data untuk DVD room. Kita masukkan. Nah, ini juga posisi harus sama, harus benar posisinya. Oke, ini kita pasang ke, nah, oke, kabel datanya selesai. Kita kasih kabel data untuk floppy disk. Kita atur posisinya. Oke, kita klik, masukkan ke floppy disk. Oke, sekarang kita kasih power listriknya atau sumber listriknya untuk DVD room dan floppy disk. DVD room kita pakai soket ini. Nah, masuk. Kemudian untuk floppy disk yang ini. Oke, isi lepas lagi. Oke, kemudian kabel data untuk hard disk. Kita kasih power listriknya. Oke, selanjutnya ini pas, power listrik kipas. Masukkan power listrik ke mainboard. Oke, selesai untuk rakitan hardware yang ada di dalam komputer. Kita tutup casingnya. Jangan lupa dikasih baut. Nah, sekarang untuk I/O port tadi yang dibutuhkan untuk view ke layar LCD, dibutuhkan kabel monitor. Ini masuk ke dalam, ini pakai soket potnya tidak VGA card tapi DVI card. Nah, ini DVI card sama fungsinya untuk LCD monitor yang menggunakan DVI card. Oke, keyboardnya.
Sesuaikan, di sini ada soketnya, jangan sampai posisinya salah. Mouse, USB, Ethernet card, balas antena. Nah, ini kabel power CPU. Oke, selesai cara merakit menggunakan aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara merakit komputer. Dan nextnya, ketika tatap muka, kita akan mempraktekkan secara langsung menggunakan perangkat hardware, tidak lagi menggunakan aplikasi atau simulasi menggunakan aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.